Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Reni di Farmakognosi. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dahulu agar ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk kelas 11 kita lanjutkan materi yang kemarin tentang sirup Olea pneumonia sama Olea volatilia. Yang tentang sirup kemarin sudah, sekarang ganti. Oke, kita mulai tentang Olea pinguia. Nah, Olea pinguia itu sama halnya dengan minyak lemak. Nah, minyak lemak ini merupakan bagian dari lemak. Nah, lemak sendiri ini adalah ester asam lemak tinggi dengan alkohol. Alkohol ini membentuk minyak lemak. Alkohol yang membentuk minyak lemak ini adalah gliserol, sehingga disebut juga dengan istilah gliserida. Jika alkoholnya adalah alkohol suhu tinggi seperti setil alkohol atau mirisil alkohol, itu minyaknya disebut dengan malam atau wax. Minyak itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu minyak yang dapat mengering. Yang kedua yaitu minyak yang tidak dapat mengering. Contohnya yang tidak dapat mengering itu oleum lini dan oleum licini. Nah, yang tidak dapat mengering itu ada oleum arachidis, oleum olivarum, oleum amygdalarum, dan oleum sesami. Nah, kemudian ada juga karakteristik minyak lemak. Karakteristik itu ada 8. Karakteristik atau sifat lemak ini yang pertama berasal dari tumbuhan atau hewan yang diolah dengan menggunakan mesin atau tangan dan bebas dari air. Yang kedua, lebih kental dan padat daripada minyak atsiri atau minyak lainnya. Yang ketiga, tidak bisa bercampur dengan air. Kalaupun bercampur, akan menghasilkan titik-titik air yang menggumpal. Yang keempat, tidak mudah menguap. Yang kelima, pada suhu kamar, minyak berbentuk cair, sedangkan lemak berbentuk semi padat atau padat. Yang keenam, itu mudah teroksidasi oleh udara menjadi bau tengik. Jadi seperti minyak itu kalau sudah dibuka dari segel itu biasanya berbau tengik kalau lama. Nomor 7, umumnya minyak tumbuhan berbentuk cair pada suhu kamar, tetapi ada juga yang padat seperti lemak coklat. Nah, sebaliknya, lemak hewan umumnya berbentuk padat pada suhu kamar, tetapi ada juga yang cair, misalnya minyak ikan. Kemudian yang terakhir ada gliserida dari asam lemak tak jenuh, biasanya cair. Sedangkan gliserida dari asam lemak jenuh itu biasanya padat. Nah, untuk cara pembuatan minyak lemak itu ada beberapa. Yang pertama itu minyak lemak dapat dibuat dengan cara pengempaan atau pemerasan dari ekstraksi dengan pelarut organik. Yang pertama itu dengan cara pengempaan atau pemerasan. Terdapat 3 cara pembuatan minyak lemak menggunakan pengempaan atau pemerasan. Yang pertama itu dengan cara dingin yang disebut dengan virgin oil atau cold press oil. Contohnya ada oleum olivaceae dan oleum glycoris asli. Yang kedua ada dengan cara biasa, yaitu cara pemerasan dari suhu biasa atau suhu kamar. Contohnya ada oleum arachidis dan oleum licini. Yang terakhir ada cara panas yang disebut dengan hot press oil, contohnya oleum kakao dan oleum kokos. Nanti
pastinya kalian sudah membuat cara pembuatan oleum ya. Nah, yang kedua ada ekstraksi dengan pelarut organik. Ekstraksi dengan pelarut organik ini biasanya dilakukan untuk lemak hewan, yaitu dengan cara yang pertama dipisahkan dengan cara dipanaskan dalam air mendidih, baik dengan atau tanpa tekanan. Yang kedua, lemak akan meleleh dan naik ke permukaan sehingga dapat dipisahkan dengan cara dekantasi. Yang ketiga, yang terakhir itu minyak atau lemak yang dihasilkan kemudian difiltrasi dan dijernihkan dengan ozon. Nah, untuk penyimpanannya ini untuk menjaga mutu minyak lemak agar tetap dalam kondisi baik. Minyak lemak ini harus disimpan dalam wadah tertutup baik, terisi penuh dan terlindungi dari cahaya matahari. Nah, untuk identifikasi minyak lemak sendiri, ini minyak lemak dapat diidentifikasi menggunakan kertas. Bahan yang mengandung minyak lemak jika dioleskan pada kertas akan meninggalkan noda lemak. Untuk persyaratan minyak lemak ya, persyaratan minyak lemak itu ada 3. Yang pertama itu minyak lemak yang berbentuk cair harus jernih. Sedangkan yang berbentuk padat tidak berbau asin atau tengik setelah dihangatkan atau di atas suhu leburnya. Yang kedua, kecuali dinyatakan lain, yaitu minyak lemak mudah larut dalam kloroform, eter, dan eter minyak tanah. Untuk yang terakhir, minyak lemak tidak diperkenankan mengandung bahan-bahan berikut ini dalam jumlah yang melebihi batas, yaitu minyak mineral, minyak harsa, dan minyak-minyak asing lainnya, senyawa belerang, serta logam. Nah, untuk kegunaan minyak lemak sendiri itu ada 6. Yang pertama sebagai zat tambahan, yang kedua yaitu sebagai pelarut, misalnya sebagai pelarut sediaan injeksi, lotion, dan lain-lain. Anti racun, untuk racun yang tidak larut dalam lemak atau racunnya dibalut lemak, lalu segera diberi pencahar atau emetikum. Tetapi bila racun yang larut dalam lemak dibuat dalam bentuk terlarut, absorpsi dipercepat. Nah, yang ketiga sebagai obat, misalnya oleum ricini yang dapat dipakai sebagai pencahar. Yang keempat itu sebagai bahan pembuat sabun. Yang kelima, makanan berkalori tinggi dengan tekanan osmotik rendah. Yang keenam sebagai emolien. Nah, untuk contoh-contohnya minyak lemak itu ada 5. Yang pertama itu minyak kacang atau oleum arachidis, yaitu minyak kacang yang merupakan minyak lemak yang telah dimurnikan dan diperoleh melalui proses pemerasan biji yang telah dikupas. Yang kemudian ada juga minyak coklat. Minyak coklat ini merupakan lemak yang padat yang diperoleh dengan memeras biji Theobroma kakao yang telah dikupas dan dipanggang. Kemudian ada juga minyak ikan atau oleum jekoris asli. Minyak ikan ini merupakan minyak lemak yang diperoleh dari hati segar Gadus calarias yang dimurnikan dengan penyaringan pada suhu 0 derajat Celcius. Ada juga minyak jarak, yaitu minyak jarak yang merupakan minyak lemak yang diperoleh melalui proses pemerasan dingin biji Ricinus communis yang telah dikupas. Yang terakhir ada minyak wijen atau oleum sesame. Minyak wijen ini merupakan minyak lemak yang diperoleh melalui proses pemerasan Sesamum indicum. Tentang olea pinguia sudah, sekarang kita bahas tentang olea volatilia, yaitu atau minyak atsiri. Minyak atsiri ini disebut juga minyak yang menguap atau minyak terbang dan sering dikenal dengan volatilia oil, ethereal oil atau essential oil. Olea volatilia ini adalah campuran bahan-bahan berbau keras atau khas yang mudah menguap, yang diperoleh baik dengan cara penyulingan
atau pemerasan simplicia maupun secara sintetis yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, bagian tanaman yang mengandung minyak atsiri bisa dari daun, bunga, kulit buah, akar, rizoma, kulit, dan lain-lain. Nah, adapun karakteristik minyak atsiri, yang pertama sebagai pemerian yaitu cairan jernih, bau seperti bau bagian tanaman asal, dan penyimpanannya dalam wadah yang tertutup, rapat, terisi penuh, terlindung dari cahaya, dan di tempat sejuk. Kemudian mudah menguap pada suhu kamar. Yang ketiga, rasa yang tajam. Yang keempat, bau wangi yang khas sesuai dengan bau tanaman. Yang kelima, sukar larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Yang enam, tentang warna ya. Warna minyak atsiri yang segar ini tidak berwarna atau sedikit kuning muda atau pucat. Kemudian ada juga warna coklat, hijau ataupun biru dari minyak atsiri disebabkan adanya zat-zat asing dalam minyak atsiri tersebut. Misalnya pada minyak kayu putih yang murni tidak berwarna. Warna hijau yang terlihat pada perdagangan karena adanya klorofil dan sesepora tembaga. Kemudian warna kuning atau warna coklat terjadi karena adanya penguraian. Kemudian minyak atsiri, tentang pembuatan minyak atsiri. Untuk memperoleh minyak atsiri ini dengan hasil yang baik ini dianjurkan menggunakan simplicia yang memenuhi persyaratan yang tertera dalam FI atau farmakope. Nah, sebelum proses pembuatan minyak atsiri, sebaiknya simplicia diperkecil volumenya dengan cara dipotong-potong, digiling kasar, atau digerus halus tergantung pada simplicia yang digunakan. Pengecilan volume tersebut untuk mempermudah penembusan uap air ke dalam sel. Daun, bunga, dan simplicia yang tipis lainnya biasanya dalam keadaan utuh, biji digiling kasar, kayu, akar, dan bagian tanaman yang keras digerus halus terlebih dahulu. Nah, berdasarkan sifat fisik dan kimia, minyak atsiri ini dapat dibuat dengan cara yang pertama itu pembuatan minyak atsiri ada pemerasan, penggulingan atau destilasi, ada juga enfluerasi. Kemudian destilasi ini ada dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Nah, dari cara langsung ini bisa juga dengan penyulingan dengan air, ada juga dengan penyulingan air dan uap. Nanti Ibu jelaskan satu persatu. Kita bahas ya tentang pemerasan. Cara pemerasan merupakan cara yang termudah dan masih dapat dikatakan primitif. Cara ini hanya dapat dipakai untuk minyak atsiri yang mempunyai kadar tinggi dan minyak atsiri yang tidak tahan pemanasan, contohnya minyak jeruk. Yang kedua ada penyulingan atau destilasi, yang ada dua cara tadi. Pembuatan minyak atsiri dengan penyulingan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama besarnya tekanan uap yang digunakan, yang kedua ada bobot molekul masing-masing komponen dalam minyak, yang ketiga ada kecepatan keluarnya minyak atsiri dan simplicia. Nah, kemudian ada juga kelemahan pembuatan minyak atsiri dengan cara penyulingan. Yang pertama ini tidak baik untuk beberapa jenis minyak yang mengalami kerusakan oleh adanya panas dan air. Yang kedua, minyak atsiri yang mengandung fraksis ether akan terhidrolisis karena adanya panas air. Yang ketiga, ada komponen minyak atsiri yang larut dalam air tidak dapat tersuling. Yang keempat, komponen minyak atsiri yang bertitik didih tinggi yang menentukan bau wangi dan mempunyai daya ikat terhadap bau. Sebagian tidak ikut tersuling atau tetap tertinggal dalam bahan.
Nah, ada cara dua penyulingan tadi, yaitu yang cara langsung menggunakan api langsung. Kemudian ada juga cara tidak langsung melalui destilasi uap. Nanti Ibu fotokan caranya, cara pembuatannya. Kemudian ada juga cara enfleurasi. Cara enfleurasi ini digunakan untuk pembuatan minyak atsiri dengan lemak tanpa pemanasan. Cara ini dapat digunakan untuk bahan simplisia dengan kandungan minyak atsiri yang rendah dan tidak tahan panas. Biasanya untuk minyak atsiri yang berasal dari bunga yang digunakan untuk kosmetik. Kemudian ada juga identifikasi minyak atsiri. Identifikasi minyak atsiri ini ada beberapa cara. Yang pertama, teteskan 1 tetes minyak atsiri di atas air, permukaan air tidak akan keruh. Yang kedua, pada sepotong kertas teteskan 1 tetes minyak yang diperoleh dengan cara penyulingan uap, tidak terjadi noda transparan. Yang ketiga, kocok sejumlah minyak dengan larutan NaCl jenuh, volume sama, biarkan memisah, volume air tidak boleh bertambah. Untuk persyaratan minyak atsiri, yang pertama harus jernih, tidak berwarna, kalau perlu setelah pemanasan. Kejernihan dapat dibuktikan dengan cara meneteskan 1 tetes minyak atsiri ke atas permukaan air. Permukaan air tidak akan keruh. Minyak atsiri umumnya tidak berwarna, hanya beberapa yang sesuai dengan warna aslinya. Kemudian yang kedua, mudah larut dalam kloroform atau ether. Yang ketiga, minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan uap harus bebas minyak lemak. Hal ini dibuktikan dengan cara meneteskan minyak pada kertas perkamen. Hasilnya tidak meninggalkan noda transparan. Yang keempat, harus kering karena air akan mempercepat reaksi oksidasi sehingga minyak akan berwarna. Kekeringan dibuktikan dengan cara mengocok sejumlah minyak atsiri dengan larutan natrium klorida jenuh, volume sama, biarkan memisah, volume air tidak boleh bertambah. Yang kelima, ini bau dan rasa seperti simplisia. Bau diperoleh dengan cara mencampurkan tetesan minyak atsiri dengan 10 ml air. Rasa diperiksa dengan mencampurkan 1 tetes minyak atsiri dengan 2 gram gula. Untuk contoh-contohnya nanti akan berikan di grup. Oke, untuk materi sirup olea pinguia sama olea volatilia ini sudah selesai. Jangan lupa dicatat pada buku catatan kalian masing-masing. Kenapa Ibu tidak memberikan PPT? Karena Ibu berharap kalian mendengarkan baik-baik apa yang Ibu jelaskan barusan. Sekian dari Ibu. Jangan lupa kalian kalau kemana-mana pakai masker, bawa hand sanitizer. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.